Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di daurah yang baru dan kitab yang baru setelah kita menyelesaikan daurah yang sebelumnya, yaitu apa? Kitab Durusut Tauhid. Dan kitab Durusut Tauhid ini menurut saya cukup sebagai pengenalan ya nih di dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam ya nih. Sekarang kita masuk di dalam kitab yang menurut saya levelnya sedikit lebih tinggi. Terpulang bagaimana cara Anda mengajarkannya. Tapi saya akan mengajarkan dalam level ini mungkin sedikit lebih tinggi. Karena itu saya prefer sebelum kita masuk di dalam daurah ini, bagi student yang belum pernah belajar sama sekali ilmu kalam, kalau boleh ikut Durusut Tauhid, ada kemampuan sila ikut. Kalau memang tak bisa, ada beberapa kelas yang free di mana namanya di YouTube Jinan TV, boleh tengok macam Qawaidul Aqaid atau Tahdhib Syarah Sanusiyah atau Aqidatul Awam yang saya kira cukup untuk sebagai pengenalan dan mukadimah untuk masuk daurah kita kali ini, yaitu tentang Nadham Jauharatut Tauhid. Di kelas pertama memang saya tak masuk kitab ya, saya hanya akan lebih ke borak-borak santai. Borak itu ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai di dalam tentang kitab Jauharatut Tauhid. Apa itu, siapa itu mu'alifnya, kemudian muhasyinya itu siapa ya. Ini saya kelumit umum tentang bagaimana daurah ini dan kitab apa yang dipakai dan siapa mu'alifnya. Adapun tentang daurah ini seperti biasa, mungkin orang-orang yang sudah biasa ikut daurah saya itu tahu bagaimana saya daurah ya nih. Saya biasanya di dalam kelas itu saya usahakan untuk tidak tanya dulu, karena agar tidak terpecah konsentrasi dan tasalsul fikri, tasalsul pikiran saya untuk menjelaskan sebuah masalah. Setelah selesai daurah, nanti silahkan untuk bertanya. Biasanya daurah ini akan berlangsung setiap kelas 60-90 menit. Di atas itu tekak saya sudah akan sudah akan kering. Mungkin lidah saya boleh keluar nanti kalau terlampau banyak. Dulu sebelum saya banyak daurah itu, saya boleh mengajar. Murid-murid lama saya akan paham, macam Ustadz Fauzul Fauzan, Batul Nid, paham semua. Saya dulu boleh mengajar 2 jam, 2,5 jam. Sekarang sudah saya, sudah saya usahakan 1,5 jam dia sudah sudah maksimum. Saya tengok Ustadz Fauzan pun juga sama, 1,5 jam sudah sudah tak kuat dia. Subhanallah ya, ini mungkin sudah tua kot, saya tak tahu macam mana. Jadi memang daurah ini setiap kelas akan berkisar antara 60-90 menit. Insya Allah akan lebih daripada 90 menit agar tak terlampau susah bagi student yang nak ikut mulai daripada awal ya. Nih, tak terpotong-potong. Di bawah 1 jam terlampau sikit. Bila nak hatam, di atas 90 menit terlampau banyak, mungkin boleh hatam 2-3 bulan, terlampau seronok. Nanti nak jadi alim ilmu kalam mudah aja. Jangan semacam itu. Kita kena kena tengah-tengah ya, kena tengah-tengah. Dan biasanya setelah kelas, silahkan nak bertanya apapun yang berkaitan tentang kelas saja. Jangan cakap pasal politik, jangan cakap pasal bisnis. Yani yang berkaitan tentang kitab Jauharatut Tauhid dan masalah yang pada saat itu kita bahas dalam Jauharatut Tauhid. Jangan masih bab-bab awal Anda cakap pasal sifatul kalam, Anda cakap pasal perkara-perkara yang masih belum kita bahas. Kita tetap fokus di dalam masalah apa yang kita bahas di dalam daurah ini, agar tidak melebar kemana-mana. Akhirnya nanti kita setelah selesai berdiskusi, kita tidak bisa untuk memegang satupun masalah yang kita pahami. Dan diskusi boleh kita buat di Facebook, di dalam komen-komen, atau di dalam di dalam Telegram sila.
WhatsApp hanya untuk iuran saja, WhatsApp Telegram untuk berdiskusi agar student yang masuk akhir-akhir, mungkin masuk di setelah kelas ke-8, kelas ke-10 masih bisa mengikuti diskusi yang diskusi yang berlaku sebelum-sebelumnya. Karena ilmu yang kita pelajari ini terkenal dengan nama ilmu kalam, dengan makna tidak akan bisa difahami secara sempurna kecuali banyak mudaratul kalam, banyaknya diskusi yang terjadi antara saya sebagai pengajar dan para student ya nih. Dan kalau memang ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa, kita riset sama-sama. Kalau memang tidak ada yang bisa jawab, kita tanya ulama yang lebih ulama yang lebih pandai. Biasa saya tak cakap saya tahu segalanya. Alkamalulillah. Dan saya pun masih belajar juga di dalam ilmu ini, walaupun mungkin skill saya masih di atas kalian. Ya, tak dekat, jauh pun iya ya. Jauh pun iya. Kemudian daurah ini memang dia sedikit mendalam. Saya tak akan buat macam daurah ilmu kalam yang saya buat secara umum, yaitu saya hanya cakap masalah kemudian dalil secara ringkas. Tak semacam itu. Daurah ini akan sedikit lebih mendalam. Daripada aspek saya akan menggunakan sedikit istilah-istilah sedikit ya, tak terlampau banyak istilah-istilah yang sudah dipelajari di kitab sebelumnya. Jadi contohnya Qadim, Azali, saya tak akan jelaskan lagi karena sudah banyak kali saya saya jelaskan di daurah-daurah sebelumnya yang berbayar ataupun yang free. Anda boleh tengok di daurah-daurah sebelumnya tentang beberapa istilah yang memang kita kena akrab dengan istilah-istilah itu jika ingin mempelajari tentang ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab ini kita akan mempelajari beberapa masail yang memang tidak dipelajari di dalam kitab-kitab sebelumnya, tentang masalah ruh, tentang masalah banyak tentang masalah-masalah yang mungkin tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti masalatul kasab secara detail macam mana. Kemudian akan cakap juga pasal kelompok-kelompok selain ahli sunnah di dalam masalah yang khilaf antara mereka dan ahli sunnah. Begitu pula saya akan cakap pasal dalil daripada setiap kelompok secara singkat. Di dalam sila Ustaz Husaini, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Saya punya buku tertinggal di masjidnya Husaini. Terima kasih. Saya cari-cari itu sampai saya nak ke sana. Terima kasih Ustaz Husaini. Dan saya akan saya akan membahas dalil-dalil dan sedikit diskusi pasal dalil, bukan dalilnya ahli sunnah. Dalil sunnah confirm pasti saya bahas, tapi dalil tentang pendapat-pendapat selain ahli sunnah, walaupun tidak mendalam. Karena di antara hakikatnya ilmu kalam, Anda tidak hanya mengetahui akidah ahli sunnah, juga mengetahui pendapat selain ahli sunnah, walaupun kita tidak membatalkannya. Kita cuma mengetahui dalilnya mereka apa, itu saja. Untuk level ini cukup sampai di sini. Kemudian di dalam kitab ini pun kita akan membahas dan membaca beberapa, mungkin agak banyak tempat-tempat yang akan kita baca daripada Hasyiah Imam Al-Bajuri ini, Tuhfatul Murid. Jadi saya rekomen untuk memakai nuskhoh ini. Dan saya kira sudah ada yang share ya, di mana di Telegram sudah ada yang share. Saya kira sudah ada yang share nuskhoh ini di Telegram ya nih. Dan nuskhoh ini di kitab-kitab pun ada kan, di kedai-kedai pun dijual. Ada Ustaz Badrul, Anda beli kedai di sini kitab ini? Di kedai ada kan? Ya, saya kira nuskhoh ini bukan nuskhoh yang susah untuk dicari ya. Tahqiq oleh Syekh Ali Jum'ah, ma'ruf semua. Ditahqiq oleh Syekh Ali Jum'ah. Jadi memang saya prefer kalau memang tidak bisa beli ini, cukup PDF. Dan saya rekomenkan untuk guna nuskhoh ini saja agar sama apa yang saya baca dan kalian ikuti itu sama, karena nanti kita akan banyak membaca faqarat-faqarat daripada Imam Al-Bajuri di dalam Tuhfatul Murid. Kemudian juga di dalam daurah ini saya akan menjelaskan tentang beberapa adillah, beberapa cara ahli sunnah itu berdalil ketika membuktikan kebenaran tauhid mereka, daripada Burhanul Khuluf,
burhan yang lain ya, ini burhan-burhan yang lain, ataupun mungkin beberapa dalil yang mungkin dianggap tidak akli, tidak kuat, tapi tetap dipakai oleh ahli sunnah di dalam menjelaskan beberapa sifat karena beberapa alasan. Nanti akan saya jelaskan di situ. Dan secara global ini tentang daurah yang akan kita jalani. Dia memang tidak terlampau mudah, juga tidak terlampau susah. Dan sebab itu saya menggunakan wasilah FB agar bisa untuk diulangi beberapa kali. Mungkin tidak akan di kelas pertama tidak akan paham, biasa itu. Kalau memang pertama masuk langsung paham, alamak, saya kena belajar dengan Anta ketika itu. Saya pun ketika pertama kali baca ilmu kalam tak langsung paham. Akan tetapi dengan diulang-ulang, mungkin pertama kelas 30%, kemudian diulang lagi 4%, 5%, terus semacam itu sampai benar-benar paham berapa? 100%. Hal-hal semacam itu biasa. Dan memang cara menuntut ilmu semacam itu. Bukan sekali paham, tapi kena diulangi berkali-kali. Anda kalau tengok beberapa ulama itu mengulangi Safinatun Najah 16 kali. 20. Mufti Tarim yang sekarang, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dikatakan beliau mengulangi Safinah antara 10 sampai 20 kali. Safinah saja. Satu orang nak mengulangi tahdib 2 kali aja, tahdib syarah mantik 2 kali aja sudah Habib. Kenapa Kena kitab lain ya Habib. Padahal mengulangi kitab itu mempunyai faedah yang sangat besar. Begitu pula mengulangi kelas. Saya tuh sampai sekarang saya masih mengulangi kelas-kelas saya dengan Syekh Said 2-3 kali. Terus semacam itu. Kenapa? Karena mungkin dengan bertambahnya umur akan bertambah ilmu dan bertambah kekuatan otak. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang akan kita baca pada daurah ini nadhomnya saja. Yakni muqarrar kita nadhom Jauharatut Tauhid. Yang mana nanti nadhom itu akan kita halul alfaz dan makna-makna yang ada di situ, kemudian ta'arud ila ba'di ibaratil Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya beliau Tuhfatul Murid. Dan dalam kelas pertama itu saya akan cakap pasal ini, kaifiyatut tadris dalam daurah, kemudian tentang kitab Jauharatut Tauhid. Kitab Jauharatut Tauhid ini banyak ulama mengatakan kitab ini ibarat daripada nadhom Qismul Akhir min Jam'il Jawami. Anda kalau tengok kitab Jam'ul Jawami karangan Tajuddin As-Subki, di kisim akhirnya itu tentang tentang Qismul Aqaid. Dulu saya pernah belajar itu dengan Tutur Amjad ketika masih di Tarim. Setiap malam Jumat itu ada itu. Setelah kami menghatamkan Ittihaful Murid karangan Abdus Salam, Syekh Abdus Salam anaknya mu'alif. Tapi tak sampai hatam ketika itu. Saya tak tahu kenapa, mungkin Yaman perangkut, saya lupa kenapa sebabnya tak hatam dulu. Kalau Anda bandingkan antara nadhom Jauharatut Tauhid dan nanti mungkin kita akan bandingkan sedikit demi sedikit ya nih. Mungkin beberapa kis kita akan bandingkan. Anda akan melihat apa yang dipilih sebagai pendapat yang mu'tamad di dalam nadhom Jauharatut Tauhid, itulah yang dipilih oleh siapa Tajuddin As-Subki. Sebab itulah para ulama mengatakan bahwasanya nadhom Jauharah ini adalah ibarat daripada nadhom Qismul Akhir min Qismil Aqidah daripada kitab Jam'ul Jawami, kitab fi usul fikih li Tajuddin As-Subki. Dan kemudian di dalam beberapa tempat dikatakan bahwasanya Imam Al-Laqani mengarang kitab ini, yakni mengarang nadhom ini karena isyarat daripada gurunya, yakni Syekh Asyarnubi. Syekh Asyarnubi. Kejap, siapa namanya dia? Abul Abbas Asyarnubi. Abul Abbas Asyarnubi, yang mana beliau itu adalah syekhnya Imam Al-Laqani di dalam majalah At-Tarbiyah wa Suluk. Tarbiyah wa Suluk, bukan Abdul Majid Asyarnubi, baru aja itu di zaman ini. Abdul Majid Asyarnubi mu'allik ala wa muhakkik ala tahdib syarah mantik, bukan itu. Beliau menyuruh Imam Ibrahim Al-Laqani untuk mengarang nadhom Jauharatut Tauhid. Maka beliau menulis nadhom ini dalam 1 hari 1 malam. Dan mengatakan fi lailatin wahidah. Dalam 1 malam saja mengarang kitab ini. Dan setelah mengarang, nadhom ini diberikan lagi kepada gurunya Abdul Abbas Asyarnubi, dan ditengok, beliau suka dan didoakan untuk bermanfaat nadhom ini dan siapapun yang mengkajinya.
Kemudian ketika Imam Al-Laqani mulai untuk membaca dan mengajarkan nadom ini, awal dibaca, 1 hari awal dibaca itu, pada saat itu langsung ditulis nadom itu 500 nuskhoh. Studennya itu apa namanya? Tulis 500 nuskhoh. 1 hari. Dulu kan tidak ada percetakan. 500 nuskhoh biasa, sekarang cetakan 3.000, 4.000 nuskhoh. Iya, karena cuma tinggal klik semuanya kan apa namanya? Tercetak. Dulu kan tidak, nuskhohnya pakai apa namanya? Tangan satu tulis, ya nih 1 hari antara boleh tulis 2 nuskhoh pun sudah best. Ini 1 hari terus berapa namanya? 500 nuskhoh. Dan setelah beliau itu mengarang Nadom Jauharoh ini, beliau tidak lupa untuk mengarang syarahnya pula. Dan beliau mengarang 3 syarah untuk Jauharoh. Syarah yang paling besar namanya Syarhul Kabir atau Syarhul Kubro alal Jauharoh, beliau namakan Umdatul Murid li Jauharotit Tauhid, dan sekarang dicetak di Maktabatun Nur ya, 4 jilid. Anda boleh tengok 4 jilid Kabir. Anak saya ada di rumah. Dia sedikit mahal harganya. Saya tak tahu PDF ada apa toh. Seharusnya ada. Kalau ada nanti tolong di-share ya, di mana namanya, di grup. Namanya Umdatul Murid. Itu adalah yang paling besar. Syarah untuk Nadom Jauharoh karangan mu'alif sendiri. Kemudian beliau juga menulis Syarhul Mutawassit alal Jauharoh yang beliau beri nama Talkhisut Tajrid li Umdatil Murid. Beliau karang ketika beliau itu di tempat namanya Qodizadah. Mana itu? Di Mesir tak ada tempat namanya Qodizadah. Dan beliau selesai mengarang syarah tersebut di tahun 1035 Hijriah. Akan tetapi kelihatannya setelah beliau mengarang, beliau tidak sempat murojaah syarah ini. Sebab itulah sampai sekarang tidak ada syarah mutawassit ini, tidak ada. Syarah menengah ini tidak ada sampai sekarang, tidak dicetak. Kemudian beliau mengarang lagi Syarhus Shaghir ala apa namanya? Alal Jauharoh ini, Hidayatil Murid, yang nanti mungkin akan kita pakai di level yang ketiga di dalam apa namanya, di dalam Syarhul Jauharoh ini. Dia 2 jilid dikatakan Syarhul Shaghir, tapi Anda kalau tengok memang dia tak banyak. Yang banyak itu apa namanya, taklikotnya di sini. Dulu saya belajar kitab ini dengan salah seorang muridnya Syekh Said Foda, yaitu Syekh Muhammad Akram Abu Ghush, yang mungkin Anda sering tengok apa namanya, taklik beliau di FB. Dulu saya pernah belajar dengan, walaupun tidak sampai hatam, tapi juz'un kabir ya, ini daripada kitab Hidayatul Murid ini saya belajar dengan Syekh Akram Abu Ghush, Syekh Muhammad Akram Abu Ghush Jidan. Dan ini adalah 3 syarah yang dikarang oleh Nadim sendiri. Kemudian ada beberapa ulama yang mengarang syarah Jauharoh selain daripada Nadim. Yang paling terkenal adalah anaknya sendiri. Siapa itu? Abdussalam. Ibnuhu Abdussalam Al-Laqani, Abdussalam bin Ibrahim Al-Laqani. Yang mana beliau mengarang 2 syarah untuk Nadom Jauharoh, Syarhus Shaghir yang beliau namakan Irsyadul Murid, dan Syarhul Kabir Syarhul Mutawassit yang beliau beri nama Ittihaful Murid. Ini Ittihaful Murid. Yang mana di dalam syarah ini ada beberapa ulama yang letak hasyiah terhadap kitab apa namanya Ittihaful Murid ini. Di antara hasyiah yang diletak yang paling a'dham min a'dhamil hawashi yang dibuat untuk Ittihaful Murid itu hasyiatul apa namanya Amir. Hasyiatul Amir. Alhamdulillah Al-Fakir sendiri sudah menghatamkan Ittihaful Murid ini dengan Tutur Amjad Rasyid ketika masih di apa namanya di Tarim selama 2,5 tahun. Kita tak ya sampai selama itu. Level 2 kan akan Ittihaful Murid, mungkin hanya setengah tahun ya, setengah tahun. Anda ikut thariqahnya yang lama-lama itu pening, Ittihaful Murid ya 2,5 tahun. Nanti yang Hidayatul Murid nak berapa? 5 tahun. Yakni saya akan hatam dan mungkin anak saya sudah punya cucu pula nanti, Dan ada beberapa ulama yang membuat hawashi ala syarah Abdussalam ini atau Ittihaful Murid ini, diantaranya adalah Hasyiatul Amir. Hasyiatul apa namanya? Hasyiatul Amir. Begitu pula Syekh Ali bin Ahmad Al-Adwi Al-Maliki juga mempunyai hasyiah ala Ittihaful Murid. Begitu pula Al-Imam Al-Mullawi
punya hasyiah ala apa namanya? Ala Ittihaful Murid. Wallah fi a'immah kibar ya. Karena memang anaknya beliau di antara muridnya yang paling best, dan juga Syekh Abdus Salam ini Syekhul Malikiyah fi waqtih. Wa kilahuma azhariyan suf. Kilahuma azhariyan. Dan yang ketiga di antara ulama-ulama yang buat syarah terhadap Nadhm Jawharatut Tauhid, Al-Imam Al-Bajuri. Cuma Imam Bajuri ini bukan syarah tapi apa? Hasyiah. Hasyiah. Anda kalau nak tahu perbezaan antara syarah dan hawashi, ada kitabnya cetakan Darul Minhaj namanya Thagrul Bassam tak silap. Nanti mungkin boleh saya saya share. Itu menjelaskan apa kerja syarah dan apa kerja hawashi dan apa kerja matan. Jadi kalau ada orang itu nak buat kitab syarah, apa yang kena dia buat? Kalau ada orang nak buat kitab hasyiah, apa yang kena dia buat. Ada orang buat takrirat, apa yang kena dia buat. Karena biasanya matan, syarah, hasyiah dan takrirat. Kira-kira zaman-zaman orang itu buat hawashi, katanya Syekh Ali Jum'ah itu antara 150 tahun. Memang ketika itu metode yang sedang viral untuk mengarang kitab itu apa? Hawashi. Kalau Anda tengok Ashabul Hawashi, kira-kira majority di tahun-tahun 150 tahun itu. Kejap. Syekh Ali Jum'ah cakap ya, nih metode menulis hawashi ini kira-kira kejap ya. Ada beliau sebutkan di sini. Antara tahun 1200 Hijriah sampai 1350 Hijriah, yakni 1 abad setengah. Kira-kira style pengarangan para ulama pada abad ini rata-rata pakai apa namanya? Hawashi. Dan ini adalah menurut saya cara pembelajaran yang sangat yang sangat berguna sekali, yang sangat efektif sekali untuk mempelajari untuk mempelajari ilmu agama, Thariqatul Matan, Syarah wal Hawashi. Walaupun cara ini sekarang dianggap ketinggalan zaman. Orang-orang tak nak belajar itu. Akhirnya nak belajar ilmu agama macam mana? Pakainya malazim, malzama atau karangan profesornya, karangan pensyarahnya. Jauh. Anda nak baca, saya nak belajar ilmu fikih, nak baca kitabnya Imam Nawawi. Itu levelnya jauh lebih tinggi daripada malzamah atau silabus yang dibuat oleh dosen, yang dibuat oleh pensyarah. Jauh. Pensyarah 10 ditumpuk menjadi 1 tak akan mengalahkan Imam Nawawi. Berbeza. Karena itu kan kita tengok bagaimana level-level student agama sekarang ini jauh dengan level-level student agama pada zaman dahulu, karena muqarrarnya sudah berbeza. Wallahu a'lam. Begitu pula di antara yang buat syarah ala Jawharatut Tauhid ini Syihabuddin As-Sawi Al-Maliki, punya syarah ala Jawharatut Tauhid. Kemudian Syekh Nuhul Qudah, mantan ex mufti Urdun, Mamlakah Urduniyah Sabikon, yang beliau beri nama dengan nama Al-Mukhtasarul Mufid fi Syarhi Jawharatut Tauhid. Hatta orang yang bukan ahli sunnah pun mensyarahkan Jauharah. Siapa? Sayyid Hasan bin Ali Seqaf mempunyai syarah Jauharah. Anda kalau tengok di YouTube ada beberapa video beliau mensyarahkan Jauharah. Dan Syekh Said tak terlampau suka dengan syarahnya itu ya, ini karena memang Syekh Said di beberapa kitabnya mengatakan dia itu bukan ahli sunnah dan tidak pandai di dalam ilmu-ilmu ini ya. Ini pendapatnya Syekh Said. Dan bukan maknanya saya tak setuju, saya setuju. Oh, ini sama-sama segafnya Habib. Tak ada segaf tak ada kenamengan. Nah, kita cakap pasal Kita cakap pasal ilmu ya nih. Sampai Syekh Said pun juga mengarang beberapa mauqif ahli sunnah minal khilaf baina Hasan bin Ali Seqaf wal Humari. Anda boleh tengok. Dan Syekh Said mengatakan beliau itu bukan ahli sunnah, selesai masalah. Dan beliau mengarang syarah Jauharah yang diberi nama apa? Aqduz Zabarjat An-Nadid. Aqduz Zabarjat An-Nadid. Saya tidak pernah baca macam mana ya. Saya tidak pernah baca, tapi wallahu a'lam mungkin PDF-nya ada. Anda boleh tengok Anda boleh tengok di internet PDF-nya ada atau tidak. Mungkin di tengah-tengah kita daurah ini kita akan tengok beberapa sampel
daripada pendapatnya beliau yang tidak sesuai dengan ahli sunnah di dalam syarahnya beliau ini. Mungkin, saya tidak cakap pasti, mungkin kalau memang ada kesempatan, ada semangat, kita boleh tengok. Tapi bukan itu maksud kita di dalam daurah ini. Maksud kita hanya mendalami akwal ahli sunnah di dalam masalah kalamiyah. Wallahu a'lam. Inilah sedikit tentang sedikit tentang Jauharatut Tauhid dan beberapa syuruhnya. Jiddan. Mumtaz. Adapun tentang mu'alifnya, yaitu Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Masya Allah. Adapun tentang mu'alifnya, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, nama beliau adalah Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Quddus Ibnul Wali Asy-Syahir Muhammad bin Harun Al-Laqani Al-Maliki Al-Misri. Laqabuhu Burhanuddin. Anda akan tengok Burhanuddin Al-Laqani. Hatta tak silap Imam Bajuri pun juga lakopnya apa? Burhanuddin. Sayati kita akan cakap pasal sedikit tentang biografi mu'alif dan sedikit biografi muhasyinya. Laqabuhu Burhanuddin, kunyatuhu Abul Imdad wa Abu Ishaq. Dan kelihatannya Al-Laqani ini sebuah kabilah yang mempunyai hubungan dengan nasab Nabawi Asy-Syarif. Ini kelihatannya daripada Ashraf Al-Hasani. Cuma beliau tidak menampakkan keturunan beliau itu, maknanya beliau tidak menampakkan kehabibannya. Tawadu'an minhu, tak macam saya. Habib Ali Bagir, di saya punya FB pun Habib Ali Bagir. Tak macam beliau, Ibrahim Al-Laqani loh. Saya pun juga Habib katanya, tapi saya tidak tampakkan kehabiban saya. Zaman dahulu itu ya. Sekarang sudah bukan tawadu sudah sikit sekarang ini. Wallahu a'lam. Tawadu'an minhu, dan Laqani nisbatun ila Laqanah. Qaryatun min qura Misr. Adakah tempat namanya Laqanah? Hah? Anta di Mesir. Saya di Kairo jadi. Dia kelihatannya di Manufi ya. Jauhkah Manufi dari situ? Oke. Dan sekarang katanya di Mesir itu ada jalan dengan nama Jalan Laqani. Betul ada itu di dekatnya Istana Negara Mesir. Anda kena tahu, Sof. Mesir itu Mesir itu tempat di mana banyak ulama. Jadi memang peradaban Islam dan ilmu-ilmu Islam itu banyak terpengaruh dengan terpengaruh dengan Mesir. Sedikit banyak Anda kena mengetahui tentang jalan-jalan, tentang kura-kura. Karena dengan mengetahui ini, Anda akan sedikit banyak membantu pemahaman tentang tentang Islam. Begitu pula ketika saya di Tarim lama 7 tahun, saya banyak tengok-tengok beberapa kota ya. Nih, walaupun tidak banyak, cuma saya tahu tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Terutama kota-kota yang banyak ilmunya, macam Zabid. Nah, itu kan kita kena tahu. Karena memang peradaban fikih banyak terpengaruh dengan ulama-ulama Yaman. Sampai sekarang. Bafadol. Itu nama-nama Yamani ya. Ini nama-nama Yamani. Beliau meninggal tahun 1041 Hijriah ketika beliau pulang daripada menunaikan ibadah haji di tempat di dekat daripada kota Ailah. Saya tak tahu kota Ailah itu mana. Kelihatannya tempat jalan yang biasanya orang-orang Mesir itu pulang daripada haji. Adapun guru-guru Syekh Ibrahim Al-Laqani ini banyak sekali ya. Cuma yang paling famous, yang paling terkenal guru-guru beliau itu Sadruddin Al-Munawi. Sof tengok, kata nama-nama bukan nama-nama biasa kan, Munawi. Kita sering kita mendengar nama-nama Munawi. Cuma Fauzuli, siapa Fauzuli? Tidak akan ada yang dengar itu. Kemudian Syekh Salim As-Sinhuri, yang paling banyak Al-Laqani itu amik daripadanya. Di antara guru-guru yang lazamahu hattal maut, Syekh Salim As-Sinhuri. Kemudian Yahya Al-Qarafi, bukan Imam Al-Qarafi Sahibul Furuq, bukan itu, karena itu Ahmad Al-Qarafi. Ini Yahya Al-Qarafi. Saya tak tahu siapa ya. Ini Yahya Al-Qarafi. Cuma dikatakan di antara ulama-ulama yang famous yang menjadi guru daripada Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kemudian Abul Abbas Asy-Syarnubi, Syekhuhu fi Majalis Suluk wa Tarbiyah. Begitu pula beliau pernah berguru dengan
Semua ini Malikiyah, dari Al-Munawi, Sinhuri, Qarafi, Asyirnubi, rata-rata Malikiyah semua. Tapi beliau juga mempunyai guru-guru daripada apa? Syafi'iyah. Siapa? Muhammad Ar-Romli, sahibu Nihayatil Muhtaj. Ar-Romli suf. Mush basit hada. Tatal madha ala Romli wa tatal madha ala Ibn Qasim Al-Abadi, sahibu Ayatil Bayyinat. Muhasyi ala apa namanya? Ala Jam'ul Jawami. Begitu pula di antara gurunya beliau Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Hada Ibnu Nujaim, hada adimul jahsuf. Beliau mempunyai kitab di dalam qawaid fikih namanya apa Ustaz Fauzul? Al-Ashbah wan Nadhair. Ashbah wan Nadhairnya Ibnu Nujaim itu di dalam peradaban Hanafiyah itu sama seperti Ashbah wan Nadhair Imam As-Suyuti di dalam kitab Syafi'iyah. Cuma Ahnaf itu lebih perhatian terhadap Ashbah wan Nadhairnya mereka daripada kita perhatian kepada Ashbah wan Nadhairnya Imam As-Suyuti. Yakni syarahnya Ashbah wan Nadhairnya Ibnu Nujaim ini sampai ada 27 syarah. Menunjukkan bahwasanya pentingnya sosok siapa namanya? Ibnu Nujaim ini. Ya ini bukan nama-nama biasa Ibnu Nujaim ini. So lihat, tengok guru-gurunya siapa namanya? Guru-gurunya Imam Ibrahim Al-Laqani. Adapun murid-muridnya beliau yang paling famous tetap anaknya. Abu Muhammad Abdus Salam Al-Laqani, Syekhul Malikiyah fi waqtih. Itu adalah muridnya yang paling best. Siapa? Anaknya sendiri. Tapi biasanya anak itu kalau ayahnya itu ulama, anaknya tak menjadi ulama. Biasanya semacam itu. Karena terlampau sering tengok ayahnya, jadi dikira itu macam orang biasa. Berbeza dengan orang-orang yang jarang tengok ulama. Akan tengok ulama ini ulama apa namanya? Ulama-ulama yang besar. Loh, banyak ulama-ulama yang datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, kita nak salaman pun susah. Di tempat asalnya biasa aja, ada nak salaman, nak ikut tak ada masalah. Di Malaysia, di Indonesia, lama kalau beliau datang, boleh begaduh, nak salaman pun nak pukul orang. Kenapa? Karena di tempatnya mereka biasa, saya tengok orang ini biasa. Tapi di sini kita jarang tengok. Subhanallah, memang semacam itu. Biasanya yang tidak ambil manfaat daripada seorang ulama itu orang tempatan. Para ulama itu memisalkan dengan sumber air panas. Kalau ada air panas yang bersumber, kita kan mandi untuk apa namanya kesehatan. Yang datang itu orang-orang daripada luar kota. Datang untuk mandi. Orang-orang tempatan biasa aja. Anta sering ke KLCC? Jarang kan? Yang datang ke situ orang-orang Indonesia foto, orang-orang Thailand foto. Kenapa? Ya? Karena memang esok pun boleh sampai mati tak akan ke sana. Betul apa tidak? Karena memang semacam itu. Kemudian di antara muridnya beliau Abu Abdillah Muhammad Al-Khorshi. Tapi kalau memang anak boleh ambil manfaat daripada orang tuanya, wallah ada kesempatan emas. Karena hari-hari dia tengok apa namanya? Dia tengok orang tuanya. Yakni orang-orang mungkin ada waktu-waktu yang orang-orang tak tahu, sedang tak busy ayahnya, dia bisa ambil waktu di situ untuk belajar. Dan itulah yang diambil oleh beberapa anak daripada ulama. Di antaranya ini Abdus Salam Al-Laqani, Tajuddin As-Subuki. Ambil manfaat besar daripada ayahnya Taqiyuddin As-Subuki. Dari kalangan habaib pun banyak semacam itu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf membaca kitab kepada ayahnya Habib Ahmad Asgaf, Ahmad bin Abdurrahman Segaf, Sab'ami'ah kitab. 700 kitab baca dengan ayahnya. Subhanallah, beberapa orang memang selain anak juga menganggap ayahnya itu guru. Kalau memang ada semacam itu, Masya Allah, ya, Masya Allah alaih. Kemudian di antara muridnya beliau juga Abu Abdillah Muhammad Al-Khorshi dan Abu Muhammad Abdul Baqi Az-Zurqani. Sahib apa itu namanya? Hah? Ada kitabnya beliau yang Quran itu. Ada ulumul Quran di Manahilul Irfan. Zurqani. Ya, ini bukan ulama biasa, murid-muridnya beliau.
Karena biasanya, Sof, kalau Anda nak tengok ulama ini best, tengok siapa gurunya. Dulu saya itu selalu mengatakan, nak tengok orang hebat, tengok siapa gurunya. Kenapa? Li'annal asad la yalidu illa shiblan. Karena biasanya singa itu ya membuat anaknya juga anak singa. Tidak mungkin singa anaknya tikus. Katanya Syekh Sa'id cakap, memang ini semacam kaidah khotobiyah, tapi lahu nau'un akli. Lahu nau'un apa namanya? Akli. Ada semacam akliyah di situ. Fa'lan ya nih. Ada semacam tasanuh. Lah bahasa-bahasa apa namanya? Falasifahnya itu ada semacam tasanuh, ada semacam kecocokan antara ayah dan anak. Faman syabaha abahu fama dolam. Buah tidak jauh daripada apa? Pokoknya. Kemudian Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syabarkhiti, dan dikatakan bahwasanya tidak ada satu orang pun pada zamannya yang mempunyai murid lebih banyak daripada dia. Cuma yang saya sebutkan ini ada 4, dan Imam Al-Khafaji juga di antara muridnya beliau. 5 orang ini adalah muridnya beliau. Padahal muridnya beliau itu lebih banyak. Maksudnya pada zaman itu guru yang paling banyak muridnya adalah Al-Laqani ini. Tapi yang saya sebutkan 5 ini adalah di antara murid-murid yang paling best, karena memiliki apa namanya karangan-karangan yang bisa dibandingkan dengan gurunya. Dan beliau mempunyai beberapa karangan di banyak sekali fan. Di antaranya karangan beliau di dalam fikih, beliau mempunyai Hasyiatun ala Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil ini orang-orang Malikiyah cakapnya Siti Khalil ya, ini Mukhtasar Khalil. Wallahu alam yuqal anna Syekh Khalil ini karena askar cuma alim ya nih. Dan Mukhtasar Khalil ini di kita seperti Minhajut Thalibin. Seperti apa namanya Minhajut Thalibin, dan banyak ulama-ulama yang buat syarah dalam kitab apa namanya Mukhtasar Khalil. Imam Ibrahim Al-Laqani mengarang kitab namanya mengarang Hasyiyah ala Mukhtasar Khalil. Kemudian beliau juga mengarang kitab yang namanya Manaru Usulil Fatwa wa Qawaidil Manaru Usulil Fatwa wa Qawaidul Ifta bil Aqwa. Dan punya kitab Nasihatul Ikhwan Bijtinabid Dukhon. Nah, yang merokok ini. Kenapa namanya membaca kitabnya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nasihatul Ikhwan. Ikhwan. Bijtinabid Dukhon. Saya tak dukhon, Habib. Saya vape. Fi Usulil Fiqh. Beliau mempunyai kitab Hasyiyatun ala Jam'il Jawami. Ajib, Suf. Punya Hasyiyah ala Jam'il Jawami. Hadza sayakun ajib hadza. Diberi nama Al-Budurul Lawami' min khuduri Jam'il Jawami. Tapi tidak sampai selesai. Tidak sampai apa namanya selesai. Mungkin masih makhtutut. Kalau Anda tengok di Maktabah Mesir, Anda akan jumpa ini. Confirm yang di Maktabah Azhar akan jumpa di Maktabah Makhtutat. Dan beliau di dalam fan bahasa juga punya kitab namanya Khulasatut Ta'rif Bidaqaiqit Tasrif wa Tawdihu Al-Fadil Jurumiyah. Ajib, Suf. Punya syarah Jurumiyah. Tapi tak tahu, macam tak pernah tengok ya. Macam tak pernah tengok kita. Dan di dalam Tarajim, beliau mempunyai kitab Nasrul Ma'athir fi man adraktuhum min ulama'il qarnil ashir. Dan Aqwalul Jalilah alal Wasilah. Dan juga mempunyai kitab di dalam Tauhid. Ya, ini nadom kita yang akan kita bahas ini. Nadom Jauharatut Tauhid. Dan dikatakan di antara manakibnya Syekh Ibrahim Laqani ini, kana qawiyan nafas adimul haibah. Kelihatannya mempunyai haibah yang besar, sampai orang-orang politik pun takut dengan beliau. Dan kalau ada apa-apa minta tolong beliau. Dan kalau beliau minta tolong, istilahnya syafaat, nak tolong orang, tolong ini dibuat. Siap. Macam ini orang-orang politik akan buat semua. Tapi beliau tidak pernah sering ulang-alik ke rumahnya orang politik, atau lebih kita kenal seperti ulama usulton. Jadi beliau bukan daripada ulama usulton. Beliau hanya akan minta tolong orang politik kalau nak tolong orang, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin ada orang terdolimi, dia cakap, engkau jangan dolimi orang ini. Oh, siap. Dia akan apa namanya, akan tolong. Karena kawi yang nafas ya nih. Dan beliau yasrif muqdamu waqtihi fi darsi wal ifadah.
fidarsi wal ifadah, yakni hanya buat mengajar saja. Majority waktunya hanya untuk mengajar saja. Dan di dalam beberapa tempat dikatakan sohibul karomat al-bahiroh, banyak mempunyai karomah. Tapi saya tak nak cakap pasal karomah di sini. Nanti saya dikatakan Habib ini suka yang gaib-gaib, nanti suka yang yang mistis-mistis. Tak. Saya kena kelas ini tetap di dalam di dalam track akli, yakni bukannya saya tak percaya karomah, saya percaya karomah. Bahkan mungkin hidup saya di Tarim itu alal karomat, ya, halal karomah. Cuma di dalam kelas-kelas semacam ini saya tak nak cakap pasal itu karena kena tetap stay dalam manhajun akli. Karena nas ala a'yanil karomat laisa min usuliddin. Anda kena percaya karomat, fi'lan ada min usuli ahli sunnah. Cuma karomatu fulan wa karomatu allan laisa min usuli ahli sunnah. Wallahu a'lam. Inilah sedikit tentang siapa Imam Al-Ibrahim Al-Laqani. Adapun tentang muhasyi kitab kita, yaitu Imam Al-Bajuri, saya cukup untuk membaca sedikit daripada apa yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam tahqiq beliau kitab ini. Dan siapa yang tidak kenal Al-Bajuri, ya, nih. Hampir semua orang ulama-ulama Nusantara, student daripada Nusantara itu pasti mengenal sosok Imam Al-Bajuri. Dikatakan Imam Al-Bajuri itu Syekhul Azhar nomor 19. Betul nggak? Syekhul Azhar nomor 19. Dan beliau tawalla masyikhatal Azhar kira-kira 13 tahun. Dari tahun 1847 sampai 1860. 13 tahun tawalla masyikhatal Azhar. Dan ketika beliau itu sakit maradul maut, yakni sakit yang nak mati, ini sudah tidak bisa untuk melakukan wazifah yang ada di Azhar. Dan subhanallah, hidupnya beliau itu hanya untuk menolong Azhar saja. Hanya untuk khidmat khidmat di Azhar saja. Dan ketika beliau itu sudah tua, sudah sakit, sudah tak mampu lagi untuk untuk buat birokrasi yang ada di Azhar sebagai masyikhatul Azhar. Ulama-ulama ihtiraman lahu tidak mengganti dengan Syekhul Azhar yang lain. Tapi beliau diberi 4 orang musaid, 4 orang asisten, pembantu. Anda tahu siapa nama asistennya beliau? Diberi 4 orang asisten, yang 4 orang ini dipilih oleh ulama pada zamannya. Siapa itu? Asy-Syaikh Ahmad Al-Adwi, pembantunya beliau. Macam right hand-nya beliau. Kemudian Wasyekh Al-Halabi, Wasyekh Khalifah Al-Fishni, Wasyekh Mustafa As-Sawi. 4 orang ini menggantikan tugasnya siapa? Al-Bajuri wahid, Khatir Shah Bajuri ini. Dan 4 orang ini memilih 1 orang untuk dijadikan ketua mereka. Siapa? Mustafa Al-Arusi, Shahibul Hasyiyah ala Syarah Kusyairi. Aqidatul Kusyairiyah kan disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori dan dihasyiai oleh siapa? Fi Hasyiyah Al-Arusi. Kalau Anda nak beli Risalah Kusyairiyah, usahakan beli yang ada syarahnya siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dan ada hasyiyahnya siapa? Al-Arusi ini. Walaupun Syekh Said tak terlampau suka dengan Arusi ini karena ada sedikit wahdatul wujudnya. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansori, ya, ini tak ada yang boleh kritik. Syekhul Islam, ya Syekhul Islam. Siapa yang nak kritik Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori? Tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu fan pun, illa wa huwa allafa fihi. Syekhul Islam wa kana muammar, takriban umurnya lebih daripada 100 tahun. Dan Imam Al-Bajuri, nama beliau adalah Burhanuddin. Lakopnya beliau Burhanuddin, sama seperti lakopnya Imam Al-Laqani. Ibrahim Al-Bajuri, Ibnu Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad. Beliau dilahirkan tahun 1198 Hijriah dan meninggal tahun 1263. Kira-kira umurnya beliau itu 65 tahun. Kalau saya hitung, saya kurangi, kira-kira 65 tahun. Tapi karangannya
Ajib jiddan ya. Di kampung Bajur, ada kampung namanya Bajur, Sof. Pernah ke sana? Macam mana? Anta belum pernah ke sana. Anta kemana? Itu tempatnya Fir'aun tahu itu. Biqaryati Bajur bimuhafadzatil Manufiyah. Dan tumbuh dengan asuhan ayahnya. Kemudian baca Quran, wajawadahu, dan datang ke Azhar tahun 1797 Hijriah. Dan ketika itu umurnya 14 tahun. 14 tahun sudah ikut Azhar, yakni ikut kelas secara muntadim. Dan di tahun 1213, yakni kira-kira 1 tahun setelahnya, Perancis masuk ke Mesir. Maka beliau pergi ke Jizah dan duduk di Jizah beberapa saat sampai tahun 1216 setelah Perancis diusir daripada Mesir. Maknanya Perancis tak lama kok di Mesir tuh, hanya 3 tahun 4 tahun ya kira-kira ya. Perancis masuk Mesir itu. Dan di antara guru-gurunya Imam Bajuri itu Al-Allamah Muhammad Amir Al-Kabir, mungkin takriban Hasyatul Amir nafsuhu hada. Kemudian di antara gurunya beliau Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Asy-Syafi'i, Syekhul Jami'il Azhar. Kemudian di antara gurunya beliau juga Syekh Dawud Al-Qalawi wa Syekh Muhammad Al-Fadhali. Ya ini yang ma'ruf, dan Syekh Muhammad Al-Fadhali ini lazamahu wa aktsara minal akhdi anhu. Di antara guru-guru yang paling banyak amik faedah daripada beliau, yakni Imam Bajuri paling banyak amik faedah itu gurunya beliau siapa? Syekh Muhammad Al-Fadhali. Dan terus dengan beliau sampai Syekh Muhammad Fadhali ini meninggal. Begitu pula Syekh Hasan Al-Quwaisini. Wa nafsuhu sahibul lanu kan? Syarah ala Sulam itu. Sama itu, Quwaisini. Beliau juga Syekhul Azhar kan? Syekhul Azhar. Dan adapun karang-karangannya beliau itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Ketika umurnya itu 24 tahun, beliau mensyarahkan risalah gurunya Syekh Muhammad Fadhali fi qauli la ilaha illallah. Kemudian beliau juga punya kitab Hasyiyatu Tahqiqil Maqam. Hasyiyatu Tahqiqil Maqam ala risalati kifayatil awam. Banyak sekali, saya tak ya sebut banyak kitabnya Imam Bajuri, karena namanya Imam Bajuri sudah dianggap akrab dengan telinga kita sebagai student daripada Nusantara. Beliau juga mempunyai kitab yang penting-penting, punya Hasyiyah ala Matni Sulam Al-Munawwarah yakni di dalam mantik. Begitu pula mempunyai Hasyiyah ala Matan Samarqandiyah, dan mempunyai Hasyiyah ala Mukhtasarus Sanusi fil Mantik, yang mana kitab itu levelnya sama dengan levelnya Syamsiyah. Dulu saya mengajar itu Mukhtasar Sanusi, saya Said macam tegur saya, jangan, itu levelnya sama seperti Syamsiyah. Dan kitab-kitab mantik banyak menukil daripada Mukhtasar Sanusi fil Mantik ini. Begitu pula beliau mempunyai Hasyiyah ala Matni Sanusiyah. Sekarang dicetak, dulu ketika saya masih tahun 2013 itu, Imam Bajuri mempunyai syarah atau Hasyiyah ala Syarhin Nasafiyah. Hasyiyah ala Syarhin Nasafiyah. Cetakan Darudiyah. Mahal, tapi katanya banyak salahnya. Tak tahu benar apa tak, saya punya kawan beli dan dia menyesal. Beli itu dia menyesal. Kenapa mahal, Habib? Memang mahal sangat Darudiyah itu. Kalau mahal, oke, tak ada masalah. Sudah mahal, banyak salahnya katanya untuk cetakan Bajuri Hasyiyah ala Syarhin Nasafiyah ini. Kemudian beliau juga mempunyai kitab ini, Tuhfatul Murid, dan mempunyai Fathul Fattah ala Dhau'il Misbah fi Ahkamin Nikah. Karangan siapa namanya? Dhau'il Misbah itu mandumah, karangan Syekh Abdullah Basaudan. Dan Syekh Imam Bajuri mempunyai syarah namanya Fathul Fattah. Dan Dhau'ul Misbah di antara muqarrar yang ada di dalam Ribat Tarim untuk level ketiga setelah Matan Udah Wasilah, yang mungkin saya akan buat daurah beberapa bulan lagi setelah kita menghatamkan Udah Wasilah beberapa saat yang lalu. Dan beliau juga mempunyai
syarah terhadap Syansyuriyah. Ada kitab faraid namanya Syansyuri. Beliau beli nama Tuhfatul Khairiyah alal Fawaid Syansyuriyah Syarhul Mandumah Ar-Rohabiyah, termasuk kitab-kitab yang muktamad di dalam ilmu faraid. Dan kitabnya beliau yang paling famous ya ini Hasyiah ala Abi Syuja. Dikatakan bahwasanya hasyiahnya beliau itu min ahsanil hawashi, ala matan apa namanya, ala syarah Ibn Qasim al-Ghazi, ala matan Ghayah wat Takrib. Dan itu diantara kitabnya beliau yang paling akhir dikarang. Sebelum beliau meninggal, yang paling akhir dikarang sempurna yaitu kitab apa namanya Hasyiah ala Abi Syuja itu, dan sampai sekarang masih menjadi muqarrar fil Jam'il Azhar. Betul kah? Masih muqarrar kan? Anda baca itu? Confirm tak habis. Dulu saya sempat menghatamkan itu apa namanya? Syarah Ibn Qasim ini, tapi dengan budak-budak Turki. Tak tahu saya nak minta rekamannya pun hilang atau apa. Saya sempat hatam itu apa namanya Ibn Qasim dan nata'arot ala ba'din mawadi daripada Bajuri min awal ilal akhir. Dan setelah itu dulu saya baca Minhaj sampai Babul Siyam, terus saya sudah pulang ke Indonesia ketika itu. Apalagi kitab-kitab karangan beliau yang penting-penting itu alas hadahu ya nih. Adapun beberapa kitab-kitab beliau yang belum sempat disempurnakan, beliau mempunyai hasyiah ala Jam'il Jawami. Bayangkan Imam Bajuri mempunyai hasyiah ala Jam'il Jawami. Wallah itu kalau ada adimul jah. Sekarang kan yang ada kan hasyiahnya apa namanya At-Tor dan apa? Ada itu ala Ta'liqat Abdurrahman Abdurrahman Asy-Syirbini. Ada cetakan yang sekarang ini di atasnya itu yang paling atas matan syarah, kemudian ada hasyiah At-Tor, satunya lupa saya hasyiah apa itu. Cetakan ada dua jilid. Di bawahnya ada takrirat daripada Syekh Abdurrahman Asy-Syirbini. Ada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Bukan mungkin kok. Anda boleh tengok di internet ada itu. Cetakan ma'ruf, cetakan Darul Fikir. Atasnya itu Jam'ul Jawami, bawahnya Syarhul Mahalli, terus ada hasyiah At-Tor sama hasyiah apa lupa saya satunya. Di bawahnya ada takrirat ala hasyiah itu oleh Abdurrahman Asy-Syirbini. Bukan Syirbininya Khotib Asy-Syirbini, bukan. Abdurrahman Asy-Syirbini. Saya sering puji-puji nih. Karena Abdurrahman Asy-Syirbini ketika mengajar datang Jamaluddin Al-Afghani, cakap pasal falsafah, buat gaduh lah pasal falsafah, fa'ajabahu Abdurrahman Asy-Syirbini wa taradahu daripada majelis, yakni Syirbini laisa syakhsan adiyan yakni. Kemudian beliau mempunyai hasyiah ala syarhi Sa'ad di Aqaid An-Nasafi. Ada mewujud al-an huwa mewujud. Saya pernah tengok di Darudia ada orang beli itu. Beliau juga mempunyai hasyiah ala matnil manhajut tulab, mukhtasar daripada minhajut tolibin, yakni minhajut tolibin itu mukhtasar daripada apa? Muharrar diikhtisar minhajut tolibin diikhtisar oleh Syekhul Islam dengan nama manhajut tulab. Aslinya namanya minhajut tolibin, ikhtisarnya manhajut tulab. Hatta namanya pun diikhtisar. Itu pun diikhtisar lagi menjadi nahj. Menjadi nahj. Subhanallah, ya, ini ulama-ulama nih. Saya tak akan cakap tak ada kerja, tapi memang kerjanya semacam itu. Karena dulu itu kitab itu besar, kecil, sudah macam manhajut tulab, sudah kecil. Syekhul Islam tengok, alamak ini terlampau susah. Akhirnya beliau buat syarah namanya Fathul Wahhab, semakin besar akhirnya. Dan memang kita masalah yang sok batu semacam itu. Dulu tuh masalah ini jelas, kemudian diikhtisar, akhirnya asal masalah tidak paham. Soro masail wa masyakil awisoh untuk memahami beberapa masalah yang di dalam fikih. Nasy'atuhu daripada ikhtisarat. Tapi kalau tidak diikhtisar, orang tak akan mau baca. Siapa yang nak baca yang nak baca macam ini? Siapa? Alamak, baca muqaddimah aja. Habib, panjang Habib, panjang.
Orang nak baca minhaj pun sekarang sudah apa namanya? Sudah malas. Kemudian di antara kitabnya beliau mempunyai hasyiah ala tafsir Fakhr Ar-Razi. Dan tafsir Ar-Razi ini di antara kitab yang akhir beliau baca di Azhar. Kelihatannya di akhir hayatnya beliau membaca tafsir Ar-Razi dan tidak sempat untuk apa namanya? Untuk meneruskannya karena beliau sakit. Karena itu kelihatannya beliau mempunyai hasyiah ala tafsir Ar-Razi. Ini apa? Mafatihul Ghaib. Dan beliau mempunyai ta'liq ala tafsiril kasyaf li Zamakhsyari. Punya ta'liq ala Zamakhsyari. Bajuri ada Syekhul Islam. Bukan Ibn Taimiyah, ada lesa Syekhul Islam ya nih. Kalau seandainya Syekhul Islam itu Wahabi, muskilah hadi. Muskilah. Karena itu saya lebih senang ketika cakap Syekhul Islam, saya cakap Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Al-Bajuri, Syekhul Islam Sa'duddin Tiftazani. Ibn Taimiyah laisa Syekhul Islam, li'annahu bukan daripada apa namanya? Ahli sunnah. Jadi dan apalagi nak saya cakap. Dan Imam Bajuri itu kana muhaban ya, kana muhaban katsir. Sampai dikatakan sultan pada saat itu yaitu Abbas Al-Awwal kana yahdur darsah ahyanan katsira. Datang ke kelasnya, sering datang ke kelasnya, dan kalau sudah selesai kelas, cium tangannya Imam Al-Bajuri. So, hadha huwa ulama. Bukan ulama usultan, tapi sultanul ulama. Hadha huwa imamul Bajuri. Wallahu a'lam, saya kira ini sedikit tentang terjemah Imam Bajuri dan terjemahnya Syekh Ibrahim Al-Laqani dan bagaimana kita akan buat daurah ini ke kelas-kelas yang setelahnya. Dan insya Allah mulai kelas yang akan datang kita akan mulai masuk apa namanya? Kita akan mulai masuk di kitab ini, di nazamnya, dan kita akan lebih banyak stay di mana namanya di nazam. Nanti akan ada beberapa case dan tidak sedikit kita pun juga akan membaca beberapa ibarat daripada Tuhfatul Murid, dan mungkin saya akan beri homework atau apa dan saya minta untuk apa namanya dikerjakan ya. Saya tak akan paksa. Mungkin yang ikut daurah ini pun sudah umurnya lebih tua daripada saya. Ini daurah bukan untuk budak-budak lagi yang saya akan marah-marah. Ya, ini saya akan minta dan saya harap untuk apa namanya dikerjakan untuk maslahat. Jadi kalau Anda buat ini untuk maslahat Anda, bukan untuk maslahat saya. Wallahu a'lam. Sekitar cukup sampai sini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.